di kota Surabaya, di sebuah gang kecil yang tak jauh dari Herek Pikak Jalan Raya, tinggal seorang janda berusia 37 tahun bernama Maya. Ia menempati sebuah kontrakan sederhana, temboknya tak lagi putih. Atapnya kadang bocor saat hujan, namun selalu bersih dan hangat oleh ketenangan yang ia ciptakan sendiri. Sudah 5 tahun Maya menjalani hidup seorang diri. Pagi-paginya diisi dengan bekerja sebagai penjahit rumahan. Sementara sore hari ia duduk di teras kecil kontrakannya, memandangi langit Surabaya yang perlahan berubah jingga. Di balik senyumnya yang ramah kepada tetangga, tersimpan hati yang pernah lelah berharap. Ia tak lagi mencari cinta, hanya ingin hidupnya berjalan tenang. Suatu sore, hujan turun deras. Maya baru saja menutup mesin jahitnya ketika seorang pria berteduh di depan kontrakannya. Pria itu bernama Arga, usia 40 tahun, seorang teknisi listrik yang sedang memperbaiki jaringan di sekitar kampung. Bajunya basah, rambutnya sedikit berantakan, namun sorot matanya teduh. "Maaf Bu, boleh numpang berteduh sebentar?" tanyanya sopan. Maya mengangguk, lalu menyuguhkan segelas teh hangat. Percakapan kecil pun mengalir, tanpa dibuat-buat, tentang pekerjaan, tentang Surabaya yang panas, tentang hidup yang kadang tak sesuai rencana. Ada kenyamanan aneh yang Maya rasakan, bukan debar berlebihan, melainkan rasa aman. Hari-hari berikutnya, Arga kerap mampir. Kadang hanya menyapa, kadang membantu memperbaiki lampu kontrakan, kadang duduk menemani Maya di teras saat senja. Tak ada janji manis, tak ada rayuan berlebihan, yang ada hanya perhatian sederhana dan kehadiran yang konsisten. Maya sempat ragu, masa lalunya membuatnya takut membuka hati lagi. Namun Arga tak pernah memaksa. Ia sabar, mendengar, dan menghargai batasan. Perlahan, dinding yang Maya bangun runtuh satu persatu. Suatu malam, di bawah cahaya lampu kuning yang redup, Arga berkata pelan, "Aku tidak datang untuk menghapus masa lalumu. Aku hanya ingin berjalan bersamamu ke depan, kalau kamu berkenan." Air mata Maya jatuh, bukan karena sedih, melainkan lega. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa dipilih tanpa dihakimi, dicintai tanpa syarat. Di kota Surabaya yang bising, di kontrakan sederhana itu, Maya akhirnya menemukan lelaki yang tepat. Bukan yang datang membawa kemewahan, tetapi yang membawa ketenangan. Dan bagi Maya, itulah cinta yang selama ini ia tunggu. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa berbeda bagi Maya. Bukan berubah menjadi kisah cinta yang meledak, melainkan tumbuh pelan, hangat, dan menenangkan. Arga tetap Arga yang sederhana, datang dengan senyum yang sama, perhatian yang sama, namun kini ada ikatan tak terucap di antara mereka. Pagi-pagi, Arga sering membantu Maya mengangkat galon air atau sekadar mengantar sarapan lontong balap sebelum berangkat kerja. Sore hari, mereka duduk berdampingan di teras kontrakan, berbagi cerita tentang lelahnya hidup, tanpa perlu saling mengeluh berlebihan. Maya merasa, untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian memikul hari, namun cinta tak selalu berjalan tanpa bayangan. Suatu malam, Maya akhirnya bercerita tentang masa lalunya, tentang pernikahan yang gagal, tentang janji yang dulu diingkari, tentang rasa takut kehilangan lagi. Suaranya bergetar, seolah luka lama kembali terbuka. Arga mendengarkan tanpa memotong. Ia tak menawarkan solusi, hanya menggenggam tangan Maya dengan erat. "Aku tahu aku tidak sempurna," katanya lirih, "tapi aku janji tidak akan pergi hanya karena lukamu." Kalimat itu sederhana, namun menghantam tepat di hati Maya. Ia tak butuh janji selamanya yang muluk. Ia hanya ingin seseorang yang bertahan. Waktu berjalan, tetangga mulai terbiasa melihat mereka bersama. Tidak ada gosip berlebihan, karena cara Arga memperlakukan Maya selalu penuh hormat. Ia tak pernah membuat Maya merasa hanya seorang janda, melainkan seorang perempuan utuh yang pantas dicintai. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik atap-atap rumah, Arga mengajak Maya berjalan menyusuri kampung. Di ujung gang, ia berhenti. "Aku tidak punya rumah besar," ucapnya jujur, "tapi aku punya niat baik dan kesungguhan. Kalau suatu hari kamu siap, aku ingin membangun rumah entah di mana bersamamu." Maya tersenyum. Air matanya kembali jatuh. Kali ini, ia tak ragu. Ia tahu
Lelaki di hadapannya bukan sekadar singgah. Ia adalah tujuan. Di kontrakan kecil di Surabaya itu, cinta tak datang untuk menyembuhkan masa lalu, melainkan menemani masa depan. Dan Maya yakin lelaki yang tepat memang tak datang membawa janji indah, ya datang membawa kehadiran yang setia. Beberapa bulan berlalu, dan hubungan Maya serta Arga semakin matang. Bukan cinta yang dipenuhi kata manis setiap hari, melainkan kebiasaan kecil yang menumbuhkan rasa saling memiliki. Arga hafal jadwal kerja Maya, tahu kapan ia lelah dan kapan ia ingin diam. Maya pun mengerti saat Arga pulang dengan bahu berat, memilih menyuguhkan kopi hangat tanpa banyak tanya. Suatu hari, Maya jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya tak mampu menjahit, sementara pesanan menumpuk. Tanpa diminta, Arga mengambil cuti. Ia membersihkan rumah, membelikan obat, bahkan mencoba memasak. Meski rasanya sedikit keasinan, Maya tertawa lemah melihat kesungguhan itu. "Terima kasih," ucap Maya pelan. "Untuk apa?" Arga tersenyum. "Untuk tidak pergi saat aku merepotkan." Kalimat itu membuat Arga terdiam. Ia menggenggam tangan Maya, menatapnya penuh keyakinan. "Kalau nanti kita bersama, merepotkan itu bagian dari hidup. Aku tidak keberatan." Sejak saat itu, Maya berhenti bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia pantas bahagia? Ia mulai percaya bahwa cinta tak selalu datang di usia muda, kadang ia datang ketika hati sudah cukup dewasa untuk menjaganya. Hingga suatu malam, Arga datang dengan wajah lebih gugup dari biasanya. Ia duduk di teras kontrakan, di bawah langit Surabaya yang berangin. "Maya," katanya, suaranya bergetar, "aku sudah bicara dengan keluargaku. Aku serius. Aku ingin menikah, bukan sekadar menemani." Jantung Maya berdegup kencang, bukan karena ragu, melainkan karena takut berharap terlalu tinggi. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Arga. "Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama," ujarnya jujur. "Aku juga tidak," jawab Arga mantap. "Karena itu aku memilihmu dengan sadar." Maya tersenyum, kali ini tanpa air mata. Ia tahu jawabannya sejak lama. "Iya," ucapnya pelan, namun cukup untuk mengubah hidup mereka. Di kontrakan sederhana itu, di kota yang tak pernah benar-benar tidur, seorang janda 37 tahun akhirnya menemukan lelaki yang bukan hanya mencintainya tetapi juga memilih untuk menetap. Kabar rencana pernikahan Maya dan Arga menyebar pelan di kampung itu. Tak ada pesta besar, tak ada persiapan mewah, hanya langkah-langkah kecil yang penuh makna. Maya mulai menjahit kebaya sederhana untuk dirinya sendiri. Setiap tusukan jarum seakan menyatukan masa lalu dan masa depan. Arga, di sisi lain, bekerja lebih giat, menabung dengan tekun tanpa banyak bicara. Ada hari-hari ketika keraguan kembali menyapa Maya. Malam-malam sunyi membuatnya teringat luka lama, takut sejarah berulang. Namun, setiap kali itu terjadi, Arga selalu hadir, bukan dengan kata-kata besar, melainkan dengan kesabaran. Ia duduk di samping Maya, mendengarkan, memeluk tanpa menghakimi. Perlahan, ketakutan itu belajar pergi. Suatu pagi, sebelum akad, hujan turun ringan membasahi Surabaya. Maya berdiri di depan cermin kecil kontrakannya. Ia tersenyum melihat pantulan, dirinya bukan lagi perempuan yang bertahan sendirian, melainkan seseorang yang siap melangkah bersama. Akad berlangsung sederhana di musola dekat kontrakan, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang menjadi saksi. Saat Arga mengucap ijab kabul dengan suara mantap, Maya menendok. Air mata bahagia jatuh tanpa bisa ditahan. Tangis yang dulu penuh luka kini berubah menjadi doa. Setelah semuanya sah, Arga menggenggam tangan Maya erat-erat. "Mulai hari ini, kamu tidak sendiri," katanya lirih. Maya tersenyum, hatinya tenang. "Dan kamu tidak perlu menjadi sempurna. Cukup tetap di sini." Mereka tak langsung pindah ke rumah besar. Mereka tetap tinggal di kontrakan itu untuk sementara, tempat cinta mereka tumbuh tanpa paksaan. Setiap sudutnya kini terasa berbeda, lebih hidup, lebih hangat. Di kota Surabaya, Sharon, 37 tahun yang pernah takut, berharap akhirnya menemukan lelaki yang tepat. Bukan karena ia lupa pada masa lalu, melainkan karena ia berani percaya lagi. Dan disitulah cinta sejati menetap, bukan untuk menyilaukan, tetapi untuk menemani seumur hidup. Tahun-tahun berlalu dengan sederhana. Maya dan Arga menjalani hidup tanpa gemerlap,
namun penuh ketenangan. Pagi diisi dengan tawa kecil, sore dengan cerita ringan, malam dengan doa yang saling diaminkan. Tak selalu mulus, namun setiap masalah dihadapi bersama, tanpa saling meninggalkan. Maya kini tak lagi dihantui masa lalu. Ia hidup sebagai perempuan yang utuh dicintai, dihargai, dan didampingi. Arga pun menemukan rumahnya, bukan pada bangunan, melainkan pada hati yang ia jaga setiap hari. Di tengah kota Surabaya yang ramai, mereka hidup bahagia dan tenang. Bukan karena hidup mereka sempurna, melainkan karena mereka memilih saling setia dan bersyukur. Asterisk asterisk penyetop. Asterisk asterisk. Kadang kebahagiaan tidak datang dengan gegap gempita. Ia datang diam-diam, menetap, dan bertahan. Dan bagi Maya, kebahagiaan itu bernama ketenangan bersama lelaki yang tepat, di waktu yang tepat.